Halo Taurus, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk bacaan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 18 hingga tanggal 24 Juli 2022. Dan seperti biasa, bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Bacaan ini juga bisa kebalik untuk pesan dan energinya. Bila bukan milik kamu, berarti milik seseorang yang dealing sama kamu. Bisa jadi atasan kamu, partner kerja, ya, teman kamu, atau bahkan pasangan kamu sendiri. Bagi kamu yang memiliki pasangan yang mempengaruhi peruntungan kamu di minggu ini. Oke, ada The Fool, ada The Hangman, ada Empress, Seven of Swords, Ten of Wands, Two of Swords, dan Three of Cups, Five of Swords, dan the top ada Five of Pentacles. Sebelumnya saya mohon maaf untuk teman-teman Taurus yang menantikan update bacaan karir di minggu lalu ya. Saya tidak upload berhubung situasi emosional saya kurang stabil ya. Baru saja saya kehilangan 2 anak buah saya. Dan di minggu lalu saya dapat kabar lagi salah satu anak buah saya yang masih hidup menderita tumor di bagian dadanya. Jadi benar-benar butuh perawatan intens. Belum selesai traumanya gitu, kehilangan yang kemarin udah datang lagi masalah yang ini gitu ya. Itulah manusia ya, selalu ada aja masalah. Ada orang nih di asmara dia bagus ya, karir atau finansialnya sulit. Sebaliknya ada seseorang yang sukses di finansial atau karirnya tapi bermasalah di asmara. Nah, demikian juga dengan saya. Sepertinya memang masalahnya ini selalu mengenai orang-orang yang atau sesuatu yang saya cintai gitu ya. Ya, mohon doanya ya buat teman-teman sekalian, semoga anak buah saya cepat sembuh. Dan terima kasih buat kamu yang kembali ke channel Lexi untuk menyaksikan bacaan zodiak kamu. Semoga ini bermanfaat ya, dan cocok dengan kamu. Jangan dipaksakan bila tidak sesuai. Aminkan hal-hal yang positifnya. Oke, saya ngelihat beberapa di antara kamu nih memiliki beban tanggung jawab, tugas ya, yang harus dituntaskan segera. Dan sepertinya kamu di sini lebih banyak fokus mengarahkan tenaga atau pikiran kamu sendiri. Ya, kamu nggak yakin apakah kamu akan bisa menyelesaikan tugas, tanggung jawab atau beban ini sendiri atau enggak ya. Kamu bingung solusi apa yang pas untuk menyelesaikan ini. Ya, ada kondisi emosional yang kurang stabil, ada konflik ide atau perspektif ini kalang kabut gitu ya. Ya, seperti ada awan di kepala, di pikiran ini yang menutupi cara pandang kamu, nggak bisa jelas, ya, nggak bisa berpikir jernih. Ya, ibarat lebih mementingkan perasaan di sini atau nafsu, emosi ketimbang berpikir rasional ya, sambil kerja nih ya kan, sambil emosian gitu ya kan. Ya jangan seperti itu, nanti bisa jadi pekerjaannya jadi enggak beres ya, hasilnya enggak bagus ya, berjatuhan nih gitu ya. Ada baiknya sharing dengan orang terdekat kamu, minta bantuan dari mereka. Ada Seven of Swords ya, perlu kehati-hatian, kebijaksanaan, kedewasaan di dalam menyikapi beban hidup yang kamu pikul ya. Ten of Wands di sini bisa cicilan, tanggung jawab kamu, bisa juga beban hidup ya, hal-hal yang membebani hidupmu gitu ya. Nah, ada kondisi di sini atau situasi yang membuat kamu dilematis ya. Apakah kamu akan memilih solusi A, solusi B? Ya, ada beberapa di antara kamu yang dihadapkan pada pilihan pekerjaan juga. Apakah aku akan tetap move on,
akan tetap stay atau move on, pindah tempat kerja, pilih kerjaan A atau B gitu ya. Ada dilematis kalau tidak disikapi dengan bijaksana, kalau tidak dipertimbangkan secara matang atau dengan realistis, ya, maka bisa jadi di sini ada kecerobohan ya, atau situasi yang malah semakin menjerat kamu, semakin membebani kamu. Ya, ada deh Hangman nih ya. Ini hampir mirip dengan Capricorn. Ya, jangan sampai tugas tanggung jawab yang besar tadi kamu abaikan. Ya, jangan lalai gitu di dalam memenuhi itu semua. Ya, gunakan waktu, tenaga, energi, pikiran kamu ya semaksimal mungkin untuk mempelajari situasi kamu. Ya, bila perlu mintalah pencerahan, pertolongan dari orang-orang sekitar kamu yang bisa kamu percaya untuk membantu kamu keluar dari kesulitan beban ini. Ada The Empress dan juga Three of Cups. Ada nih semacam celebration seperti party, ya, pesta, kumpul-kumpul bareng, komunikasi dengan orang-orang terdekat kamu, bisa jadi dengan anggota keluarga gitu ya. Ya, kenapa enggak kamu manfaatkan kesempatan ini nih, ya, orang terdekat kamu untuk ngebantu kamu kalau kamu kurang percaya diri, ya, dari segi intelektual atau pengetahuan, minta informasi dari mereka. Atau kalau kamu butuh tenaga, mungkin ada nih beberapa di antara orang terdekat kamu yang mampu mengulurkan tangannya ngebantuin kamu. Bakalan ada deh Empress keberuntungan bila kamu melibatkan orang terdekat kamu untuk mengatasi beban kamu. Ya, yang pasti di sini harus ada komunikasi yang baik gitu ya. Ya, ada cara pandang yang positif. Ya, jangan langsung menyimpulkan bahwa nggak akan mungkin si dia ngebantuin aku. Ya, saya ngerasa energi Taurus di minggu ini cenderung berpikir negatif gitu ya. Tetapi akan ada energi di sini yang akan membukakan pikiran kamu. Ya, ada sesuatu yang menyeimbangkan kamu. Jadi ketika kamu berpikir negatif, muncul energi positif dari orang terdekat kamu, dari energi Scorpio, Cancer, Pisces. Oke, di sini ada Five of Swords dan juga ada Five of Pentacles ya. Ada rasa frustasi karena mikirin keuangan. Ya, ada konflik batin, bagaimana aku bisa memenuhi tanggung jawabku ya di rumah tangga, kebutuhan anak, ya, cicilan, ya, ada konflik batin nih, ada rasa frustasi juga ya, mikirin keadaan keuangan. Ya, bingung harus mencari solusi yang mana. Oke. Ada The Magician, Five of Pentacles, Page of Swords, Page of Pentacles, Two of Wands, King of Pentacles, dan juga Two of Swords. Eight of Swords, sorry. Ya. Kamu ngerasa trauma ya, paranoid, pikiran negatif itu besar banget nih dengan orang-orang di sekitar kamu. Ya, ada semacam gosip juga ya yang terlintas ya di antara orang-orang terdekat kamu ini. Apakah orang-orang ini yang ngegosipin kamu atau kamu malah terlibat di lingkungan ini yang menggosipi orang lain? Bisa jadi ini vice versa gitu ya. Jadi senantiasa hindarkan diri kamu dari hal-hal yang negatif. Ya, kalau ada kelompok
pertemanan kamu nih yang suka ngegosip hal-hal yang negatif, mungkin kamu di sini harus belajar untuk mengkontrol diri, melepaskan diri dari pikiran-pikiran negatif atau perkataan-perkataan yang uh, negatif ya. Ada di sini The Fool nih dan juga The Magician gitu. Ya, kadang-kadang kan kita mau keceplos ngomong, tadinya kita mau bercanda gitu ya. Malahan membuat hati orang lain jadi sakit hati atau tersinggung. Jadi harus ada kehati-hatian. Sama halnya juga di dalam menggunakan keuangan ya, atau kesempatan baik ya. Kalau sudah ada kesempatan baik nih, di mana ada orang yang menawarkan diri untuk ngebantu kamu menyelesaikan tugas tanggung jawab kamu di sini gitu, langsung ambil manfaat itu, ambil kesempatan itu adalah keberuntungan gitu ya kan. Ya, jangan kamu sia-siakan, jangan mikir negatif gitu. Saya ngelihat di sini kamu ibarat gini nih ya, punya masalah gitu ya kan. Terus ada nih seseorang atau situasi, ada kesempatan yang bisa kamu ambil, bisa kamu manfaatkan pada saat itu juga untuk menyelesaikan masalah kamu gitu ya. Itu kan keberuntungan di situ ya. Tapi karena udah pikiran negatif dulu nih yang menguasai kamu, ya ada semacam trauma, pengalaman yang pernah kamu alami sebelumnya gak baik gitu ya. Nah, kamu ngerasa bahwa ini sama aja gitu ya. Alhasil kamu kehilangan kesempatan itu. Gitu ya. Jadi sebelum kamu membuat suatu tindakan atau keputusan, berpikir yang objektif, realistis, sikapi dengan cara berpikir yang profesional gitu. Jangan bawa-bawa perasaan semuanya gitu ya. Ya, harus diobservasi lah apa untungnya bagi kamu gitu ya. Ya, coba dikesampingkan dulu masalah pribadi, perasaan pribadi ini nih dengan orang-orang sekitar kamu. Ya, kalau ada untungnya gitu ya kan secara materi, why not? Kalau kita bekerja secara profesional ya kan, menguntungkan untuk kita, ya kesampingkan masalah pribadi ataupun perasaan-perasaan pribadi tadi ya. Jadilah sosok yang profesional di sini ya. Jangan membuat keputusan berdasarkan perasaan emosional ya. Buatlah keputusan solusi berdasarkan sisi profesionalismenya kamu. Cobalah menjadi sosok yang realistis di minggu ini di dalam menyikapi segala sesuatunya ya, supaya kamu bisa keluar dari beban hidup, rasa frustasi atau kekhawatiran yang luar biasa. Oke, demikian untuk Taurus. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar ya, supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.